Nomor 28. Namun kini timbullah pertanyaan, bukankah dengan demikian kita jatuh lagi ke dalam individualisme keselamatan? Dengan harapan hanya untuk aku sendiri, maka itu bukanlah harapan yang sebenarnya karena melupakan dan mengabaikan orang lain. Tidak, hubungan dengan Allah ditetapkan melalui persekutuan dengan Yesus, sebab sendirian dan hanya dengan kemampuan sendiri kita tidak dapat mencapainya. Namun hubungan dengan Yesus adalah hubungan dengan Dia yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Berada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus berarti juga menarik kita ke dalam keberadaannya bagi semua orang. Itulah sebenarnya hakikat keberadaan kita. Dia mewajibkan kita hidup bagi orang lain, tetapi hanya dalam persekutuan dengan Dia, kita sungguh dapat hidup untuk orang lain, untuk semua orang. Dalam hal ini, kami ingin mengutip pujangga gereja Yunani, Santo Maximus pengaku iman, yang pertama-tama menganjurkan agar lebih mendahulukan untuk mengenal dan mengasihi Allah daripada apapun, dan kemudian langsung menunjuk pelaksanaannya. Barang siapa mengasihi Allah, tidak boleh menyimpan uang bagi dirinya sendiri, tetapi membagikannya menurut kebijakan ilahi, secara memadai sesuai dengan ukuran keadilan. Kasih Allah menimbulkan peran serta dalam keadilan dan kebaikan Allah terhadap sesama. Mengasihi Allah menuntut kebebasan batin terhadap segala kepemilikan dan semua hal material. Kasih Allah terwujud dalam tanggung jawab terhadap sesama. Hubungan yang sama antara kasih Allah dan tanggung jawab terhadap sesama manusia dapat dilihat secara mencolok dalam hidup Santo Agustinus. Sesudah pertobatannya kepada iman Kristiani, ia bersama sejumlah teman sekeyakinan mau menjalani kehidupan yang seutuhnya dibaktikan kepada sabda Allah dan hal-hal yang kekal. Gambaran tentang hidup kontemplatif yang dirumuskan oleh filsafat agung Yunani mau dihayati dengan ajaran-ajaran Kristiani, dengan demikian memilih bagian yang lebih baik. Namun hal lainlah yang terjadi. Ketika ia hadir dalam misa hari Minggu di kota pelabuhan Hippo, ia dipanggil oleh uskup dari antara umat dan ditahbiskan untuk melaksanakan pelayanan sebagai imam di kota itu. Dengan menengok kembali pada saat itu, ia menulis dalam Confessiones, "Takut atas dosa-dosaku dan atas beban kenistaan-kenistaanku telah kupikirkan dalam hati dan kupertimbangkan untuk melarikan diri ke padang gurun. Tetapi engkau menghalangi aku dan meneguhkan aku dengan berkata, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati untuk semua orang." Kristus telah mati untuk semua orang. Hidup untuknya berarti mengambil bagian dalam keberadaan dirinya untuk orang lain. Nomor 29. Untuk Agustinus hal ini berarti suatu hidup yang sama sekali baru. Pada suatu saat ia menggambarkan hidupnya sehari-hari sebagai berikut. Orang-orang yang gelisah harus ditegur, yang kecil hati dihibur, yang lemah dikuatkan. Para penentang Injil disanggah, musuh-musuhnya yang licik diwaspadai, yang tidak berpendidikan perlu diajar, yang malas dibangkitkan, yang keras kepala ditundukkan, yang sombong disadarkan, yang putus asa diberi harapan, yang bertentangan didamaikan, yang berkekurangan dibantu, yang ditindas dibebaskan, yang baik disemangati, yang jahat diberi toleransi, semua orang harus dikasihi. Injillah yang menakutkan aku, suatu ketakutan sehat yang menghindarkan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, dan yang menuntut kita untuk menyampaikan harapan yang kita yakini bersama.
Di tengah kesulitan-kesulitan serius menghadapi kerajaan Romawi dan yang juga mengancam secara serius Afrika jajahan Roma yang sungguh hancur pada akhir hidup Santo Agustinus, inilah yang direncanakan Agustinus untuk dilakukan, menyampaikan harapan. Harapan yang ada padanya karena iman dan yang bertentangan sama sekali dengan wataknya yang introvert, membuat dia mampu mengambil bagian dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap tenaganya dalam pembangunan kota. Bab yang sama dalam buku Confessiones, di mana kita baru saja menemukan alasan tegas dari komitmennya untuk semua, ia berkata, Kristus berdoa untuk kita, bila tidak aku akan putus asa, sebab banyak dan beratlah kelemahan-kelemahanku, banyak dan berat, tetapi lebih kuatlah obatmu. Kami mungkin berpikir bahwa sabdamu jauh dari persatuannya dengan manusia dan bisa membuat kami putus asa. Jika sabda ini tidak menjadi daging dan tinggal di antara kita. Berkat harapannya ini, Agustinus telah memberikan dirinya seluruhnya bagi rakyat sederhana dan bagi kotanya. Ia telah mengesampingkan keluhuran spiritualnya sendiri dan ia berkhotbah dan berbuat secara sederhana bagi umat sederhana. Nomor 30. Marilah kita menyampaikan apa yang muncul dari perjalanan pemikiran kita. Hari demi hari manusia mempunyai banyak harapan, baik yang kecil maupun yang besar, aneka macam dalam kurun waktu hidupnya yang berbeda. Kadang-kadang tampaknya salah satu dari antara harapan-harapan itu benar-benar memuaskannya sehingga tidak membutuhkan yang lain lagi. Kaum muda dapat memiliki pengharapan kasih yang besar dan memuaskan. Harapan akan kedudukan dalam profesi mereka, akan keberhasilan yang menentukan hidup mereka selanjutnya. Tetapi apabila harapan-harapan itu terpenuhi, jelaslah bahwa itu bukanlah segala-galanya. Terbukti bahwa manusia membutuhkan harapan yang selalu melebihi apa yang dapat dicapainya. Jelaslah bahwa hanya sesuatu yang tak terbataslah yang memuaskannya, yakni sesuatu yang selalu lebih daripada apa yang mampu ia capai. Dengan pengertian inilah, zaman kita sekarang telah mengembangkan harapan membangun suatu dunia yang sempurna, yang berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan politik yang berbasis ilmiah tampaknya bisa dilaksanakan. Maka harapan Alkitabiah akan kerajaan Allah diganti dengan harapan akan kerajaan manusia, harapan akan dunia yang lebih baik yang akan menjadi kerajaan Allah yang nyata. Akhirnya tampak sebagai harapan besar dan realistis yang dibutuhkan manusia. Ini untuk waktu tertentu mampu menggerakkan semua kekuatan manusia, tujuan besar yang layak ditangani sepenuhnya. Namun dalam perkembangan waktu ternyata jelas bahwa harapan ini selalu makin hilang. Pertama-tama orang sadar bahwa mungkin ini adalah harapan untuk generasi masa depan, bukan harapan untuk aku. Dan meskipun bagi semua mungkin merupakan bagian dari harapan yang besar, karena aku tidak dapat merasa bahagia tanpa orang-orang lain atau bertentangan dengan mereka, tetap benar bahwa harapan yang tidak terkait dengan saya secara pribadi bukanlah harapan yang sesungguhnya. Juga menjadi jelaslah bahwa harapan ini bertentangan dengan kebebasan, sebab perkara-perkara manusia dalam setiap generasi tergantung dari keputusan bebas orang-orang yang berkepentingan. Apabila kebebasan ini mereka ambil menurut kondisi-kondisi dan struktur-struktur tertentu, dunia ini secara definitif tidak menjadi baik. Sebab dunia tanpa kebebasan tidak mungkin merupakan dunia yang baik. Oleh karena itu, meskipun sangat perlu terus berupaya memperbaiki dunia masa depan yang lebih baik tidak dapat hanya merupakan keinginan pribadi dan mencukupi harapan kita. Dalam hal ini, harus selalu ditanyakan, kapankah dunia ini lebih baik? Apa yang membuat dunia baik?
Norma manakah dapat dipakai untuk menilainya baik? Jalan manakah harus ditempuh untuk mencapai kebaikan itu? Nomor 31. Sekali lagi, kita membutuhkan harapan-harapan, kecil maupun besar, yang memperkuat perjalanan kita hari demi hari. Tetapi itu tidak cukup tanpa harapan besar, yang harus melampaui segala sesuatu yang lain. Hanya Allah lah yang dapat menjadi harapan besar ini, yang meliputi seluruh realitas dan dapat memberikan serta anugerah apa yang tidak dapat kita peroleh sendiri. Memang, menerima anugerah itu termasuk harapan. Allah adalah landasan harapan, bukan salah seorang Allah, melainkan Allah yang memiliki wajah manusia dan yang mengasihi kita sampai kepada kesudahannya. Setiap pribadi dan seluruh umat manusia. Kerajaannya bukanlah sekedar suatu gambaran yang dicita-citakan di masa depan, yang tidak akan pernah tiba. Kerajaannya hadir dimanapun ia dikasihi dan dimanapun kasihnya menjangkau kita. Hanya kasihnya lah yang setiap hari memberi kita kemampuan untuk bertahan dalam segala kesederhanaan, tanpa kehilangan dorongan harapan di dunia ini, yang menurut hakikatnya memang tidak sempurna. Sekaligus kasihnya memberi kepastian kepada kita tentang adanya sesuatu yang hanya kita ketahui samar-samar, namun kita harapkan sepenuhnya dalam hati, yakni kehidupan yang sungguh-sungguh adalah kehidupan. Dalam bagian terakhir ini, kita akan berusaha menjelaskan dengan lebih terperinci sambil mengarahkan perhatian kita kepada beberapa tempat di mana harapan dipelajari dan dihayati dengan sungguh-sungguh.